saya tetap pertahankan. Itu usaha saya, kalaupun diambil oleh pemerintah desa, saya tetap pertahankan. Oleh karena itu, nyawa pun saya pertahankan. Jadi sampai kapanpun akan kita pertahankan usaha itu lagi? Tetap. Kepala Desa Belani, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara, Sandi Hermanto, dituding telah merampas usaha catering dan laundry milik Zainal Arifin yang beroperasi di PT Lobunta Kencana Raya dan telah bekerja sama selama 7 tahun terakhir. Tudingan ini muncul setelah Kades Belani mengirim surat kepada manajemen PT Lobunta Kencana Raya. Dalam surat tersebut, Sandi Hermanto meminta agar kegiatan catering dan laundry yang akan habis kontraknya dikelola oleh pemerintah desa melalui BUMDes. Namun, Zainal Arifin mencurigai adanya campur tangan dari pemerintah Kabupaten Musirawas yang mempengaruhi keputusan ini. Ia mempertanyakan alasan dibalik permintaan Kades Belani tersebut. Mengingat Sandi diduga juga memiliki beberapa kegiatan usaha lain di wilayah desa. Zainal merinci setidaknya terdapat 12 kegiatan usaha yang diduga dijalankan oleh Kades Belani. Di antaranya angkutan tangki, angkutan batu bara, rental kendaraan, dan penyediaan bahan bakar minyak pada beberapa perusahaan seperti Seleraya, BSL, Lobunta Kencana Raya, dan BSE. Zainal Arifin menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang agar kontraknya dengan PT Lobunta Kencana Raya tetap diperpanjang. Ia tidak akan menyerah bahkan sampai titik darah penghabisan. Kak, terkait ada isu katanya ada usaha kita yang diambil alih oleh oknum Kades Belani, Kak. Gimana itu, Kak? Benar, itu ada salah satu usaha saya diambil oleh Kades Belani. Usaha apa itu, Kak? Usaha catering sama laundry. Alasannya? Alasannya mau diambil alih oleh BUMDes. Ada dasarnya itu, Kak? Mereka mengambil alih. Alasannya apa, ada perintah dari perusahaan? Ini dia dari pemerintah desa menekankan intimidasi oleh perusahaan. Artinya ada intimidasi dari pemerintah daerah melalui Kades agar usaha ini diambil alih oleh desa. Betul. Kalau untuk Kades itu sendiri, Kak, kabarnya ada banyak usahanya ya? Ya, benar. Ada 12 item ini. Setahu di saya di Desa Belani. Kalau boleh tahu apa itu, Kak? 1. Angkutan tangki di Seleraya. 2. Angkutan batu bara di BSL. 3. Rental di Lobunta. 4. Rental di BSE. 5. Rental alat berat BSL. 6. Suplai BBM BSL. 6. Outsourcing di PT Lobunta. Itu ada 12, Kak, ya? Ya. 12 itu atas nama Kades Belani semua, pribadi? Setahu saya itu atas nama SBP. SBP Ya. itu punya siapa ya? Punya Kades Belani. Kades Belani ya? Sementara Koordinator Forum Masyarakat Silampari Pejuang Keadilan Hartoni Ahmad Khan menyatakan bahwa ada dugaan rekayasa dalam upaya pengambil alihan ini dengan dalih untuk kemajuan BUMDes. Mereka menduga ada tekanan dari pemerintah Kabupaten Muratara kepada perusahaan. Formak berencana menyurati DPRD Muratara untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, karena menilai pengambil alihan tersebut tidak berdasar dan hanya menjadi alasan untuk kepentingan tertentu. Jadi kami dari Forum Masyarakat Silampari Pejuang Keadilan, jadi mendengar keluhan dari kawan kita warga Desa Belani yang usahanya hanya satu-satunya akan diambil alih lagi oleh
Saudara Sandi sebagai kepala desa Belani, yang mana saudara Sandi ini sudah lebih dari 12 usaha. 12 usaha. 12 usaha yang sudah dikuasainya di perusahaan-perusahaan di desa Belani. Kenapa kalau dia betul-betul ingin membangkitkan BUMDes, seharusnya bukan mengambil alih dari usaha masyarakat, tapi usahanya sendiri harusnya diberi 1 atau 2 dialihkan ke BUMDes kalau betul-betul ingin menghidupkan BUMDes. Tapi ini hanya sekedar rekayasa, bahwa rekayasa hanya sekedar untuk mengambil alih usaha masyarakat. Seharusnya dia sebagai kepala desa harusnya bagaimana caranya malah untuk membesarkan usaha-usaha masyarakat, bukan membunuh usaha masyarakat. Artinya di sini si Kades tadi mengambil alih 1 usaha, sementara dia sendiri ada 12. Ada lebih dari 12 usaha. Harusnya itu tadi selayaknya dia kalau betul-betul niat ingin membangun BUMDes ini atau menghidupkan BUMDes, ya salah satu usaha dia dikembalikan ke BUMDes. Ya? Ini tidak. Jadi itu hanya sekedar alasan klise. Kalau melihat dari surat itu Pak, ada nggak keterlibatan dari pemerintah daerah? Ada jelas. Di sini ada dari surat dari pemerintah Muratara, bahwa seluruh usaha di Muratara harus 1 pintu melalui Kades. Nah, ya kalau hanya sekedar alasan tersebut, harusnya bukan usaha masyarakat yang ambil alih. Yang mana saudara Arifin sudah lebih dari 7 tahun. Untuk baru sekarang. Kalaupun harus 1 pintu, berarti yang 12 yang katanya tadi Sandi tadi kembalikan ke BUMDes semua harusnya. Ya? Iya. Dan ini jelas sudah melanggar dari aturan di mana seorang kepala desa tidak boleh punya usaha pribadi seperti itu. Walaupun atas nama orang lain. Walaupun atas nama orang lain atau nama perusahaan. Dan terus terang kami kecewa dengan pemerintah Muratara. Dan kami akan melaporkan permasalahan ini ke DPRD Muratara agar putusan kami di situ memperjuangkan hak masyarakat yang terzolimi. Kapan rencananya kita Pak ke DPRD? Ke DPRD secepatnya kita layangkan surat. 1-2 hari ini kita layangkan surat ke DPR. Kita menunggu balasan dan kami mohon agar ditanggapi oleh DPRD untuk memanggil kami, perusahaan ataupun saudara Sandi sebagai kepala desa. Kalau untuk kontrak Bang Ripin itu sendiri berakhirnya kapan kalau sesuai surat dari perusahaan Pak? Ini di akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei ya? Akhir bulan Mei kontrak. Berakhir ya? Iya. Sepihak berarti ya? Iya, ini sepihak untuk diputuskan walaupun sudah ada surat dari perusahaan. Tapi jelas dari perusahaan ini ada tekanan dari pemerintah desa, camat sampai ke pemerintah Kabupaten Muratara. Kalau nggak salah dalam surat itu Pak dijelaskan adanya arahan dari pemerintah kabupaten. Benar itu Pak ya? Betul. Nggak ada alasan lain dari kinerja dari perusahaan tidak ada, apa nggak tidak sesuai ada. Lagi nggak ada ya? Alasannya hanya ada tekanan. Arahan dari pemerintah. Tekanan dan arahan dari pemerintah. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Yuyung Anggara, RMN TV melaporkan.